Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak berita selain COVID-19 yang belum kunjung berakhir, ya meskipun sudah lumayan karena Omikron ini dianggap tidak seberbahaya yang dahulu, tetapi ada berita-berita yang lain yang juga membuat kita prihatin. Pertama, ada invasi Rusia ke Ukraina dan itu dikatakan bahwa berpotensi menjadi pemicu dari Perang Dunia Ketiga. Tapi nggak usah sampai Perang Dunia Ketiga, saudaraku. Ternyata dampaknya itu sudah terasa. Hari-hari ini harga-harga BBM semua jenis itu sudah merambat naik. Kemudian Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan akan kabar yang kurang sedap bahwa ke depan ini kita akan menghadapi kenaikan harga-harga bahan pangan, kenaikan material apa saja itu akan terjadi, saudaraku. Mengapa demikian? Ya karena freight atau ongkos angkut itu harganya naik melonjak. Pasti harga-harga naik. Kemudian belum lagi kesulitan akan barang-barang yang memang berasal dari negara yang sedang konflik tersebut. Jadi ya susah sekali, saudaraku, ya untuk diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita tahu bahwa memang semakin mendekati akan hari kedatangan Tuhan, keadaan dunia tidak menjadi semakin baik. Jadi kita perlu banyak berdoa, mengamati, dan banyak mencermati apa yang sedang terjadi, dan kemudian kita ambil sikap. Kalau perlu buat keputusan-keputusan yang tepat dengan pimpinan Sang Penasehat ajaib, yaitu Tuhan kita, Roh Kudus. Ya, saudaraku, selain itu ada juga sebuah berita yang juga meledak hari-hari ini, yaitu tentang apa yang kita kenal dengan binomo atau binary option. Apa itu binary option? Ya, itu adalah sebuah, ya banyak pengamat mengatakan bahwa itu adalah perjudian yang dikemas secara rapi sehingga disajikan seakan-akan itu adalah sebuah investasi. Ya, itu termasuk judi sebetulnya, karena binary itu dari kata BI, B itu dua. Ya, binary itu ada dua pilihan, option itu pilihan. Jadi itu kalau misalnya harga mata uang asing gitu ya, yen atau dolar gitu ya, naik atau turun dalam berapa detik ke depan gitu. Jadi main tebak-tebakan sebetulnya, saudaraku. Itu sama saja dengan judi pinggir jalan. Itu kuli-kuli bangunan, kuli-kuli atau tukang parkir itu ngurumpul, kemudian mereka menunggu di pengkolan, nanti mobil yang masuk ke jalan ini, angka terakhir dari plat nomornya itu ganjil atau genap gitu. Seperti itu, saudaraku. Kalau ganjil ya yang pilih ganjil menang, yang pilih genap kalah, begitu, saudaraku, ya. Dulu kita kenal dengan istilah tak xiao. Ta itu besar, xiao itu kecil. Jadi ini besar atau kecil begitu. Iya gitu, saudaraku, itu judi. Tapi judinya ini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi menarik, dan ternyata yang kena itu cukup banyak, saudaraku. Triliunan jumlah totally. Ini uang masyarakat kesedot. Siapa yang menikmati? Yang menikmati ya tentunya mereka-mereka yang menggerakkan itu, ya, yang menggerakkan itu. Kenapa kok bisa menarik? Nah, ini yang saya ingin bahas, saudara. Yang bikin menarik adalah
Karena mereka pinter mempromosikan akan jenis usaha tersebut, usaha tipu-tipu tersebut, yaitu dengan memakai influencer. Jadi orang-orang yang punya pengaruh, artis-artis, orang-orang yang dianggap banyak followersnya, banyak bisa menarik perhatian masyarakat begitu. Nah ini yang banyak kena ini malah justru kaum milenial, saudara, yang di masa pandemi susah selama 2 tahun ini, mereka tertarik karena iming-iming atau promosi yang dilakukan oleh para influencer tersebut. Ya mereka influencer ini cerita bagaimana mereka bisa dapat duit dengan mudah sekian miliar dalam berapa waktu hanya dengan mengikuti ini trading, mereka sebut trading ya, trading tersebut. Nah, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada. Sekarang ini ada seorang, saudara ya, seorang dari mereka yang ditangkap oleh polisi karena adanya laporan-laporan. Ini seorang anak muda, pinter, umurnya baru 25 tahun, ganteng, saudaraku ya, berasal dari Medan. Nah, dia itu selama beberapa tahun ini selalu pamer atau istilahnya itu flexing, saudara. Pamer betapa kayanya dia, yang istilah sekarang itu sultan ya, saudara ya. Betapa dia itu sudah menjadi sultan, orang kaya raya, menjadi raja uang begitu. Dan itu didemonstrasikan dengan cara-cara yang menurut saya berlebih-lebihan. Dia pamerkan jam tangan, itu di sini ada 10 jam, di sini ada 10 jam. Dia bilang ini, di 2 tangan saya ini jam tangan ini semua mahal-mahal, ini lapis emas, ini ada berliannya dan sebagainya. Total itu 5 miliar begitu ya. Kemudian dia ngasih ke pacarnya, ngasih emas, saudara ya. Itu di video, dan videonya disebarkan sehingga orang tuh jadi wow gitu ya. Waktu dia ngasih potongan emas, ini harganya 50 juta, diterima apa enggak ya, gitu, ketawa-ketawa. Ya begitu, saudara. Itu jam yang dipakai pacar saya itu harganya 1 M gitu. Jadi uang itu seakan-akan berlimpah-limpah dan sepertinya dia yang cetak uang sendiri. Dan dengan demikian, anak-anak muda yang nonton akan video di YouTube tersebut terhipnotis dan ingin mengikuti akan kesuksesan tanda kutip dari orang tersebut. Masih muda, ya, kaya raya, bagi-bagi duit, saudaraku. Ada wartawan datang, wartawannya dikasih 1 orang 10 juta begitu. Sampai sebegitunya. Duit itu ditumpuk-tumpuk. Seingat saya yang suka pamer numpuk duit itu kalau zaman dahulu kan itu ya. Kiai yang ada di Jawa Tengah itu ya, yang suka numpuk-numpuk, yang akhirnya kena perkara itu, pedofil itu. Itu gitu. Ini sekarang bentuknya sudah terang-terangan. Kemudian dia naik jet pribadi, entah sewaan atau bener jetnya dia nggak tahu. Beli mobil jam 3 pagi, khusus supaya menarik perhatian. Mobil yang harganya miliaran itu ya, mobilnya jejer-jejer, Lamborghini, semua kok ada, semua mobil merek termahal yang ada di dunia ini. Saudaraku, saya ingat akan ayat firman. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jelas, saudara, bahwa orang itu harus menghindari apa yang disebut dengan kecongkaan, meninggi-ninggikan diri. Tinggi hati, itu awal dari kejatuhan. Kecongkaan itu mendahului kehancuran. Nah, berapa hari yang lalu, anak muda ini setelah dilaporkan
kemudian dia dipanggil Bareskrim dan sekarang ditangkap dan ditahan saudara selama 20 hari dengan tuduhan yang tidak main-main, ancamannya berlapis kalau nggak salah 20 tahun. Nah, saya pikir ini kan benar ya, dia pamer-pamer bahkan dalam salah satu ungguhan video yang dia upload itu dia katakan Tuhan itu nggak mungkin bikin saya miskin karena saya selalu berbuat amal begitu ya. Tuhan bingung kalau mau miskinkan saya, dia bilang begitu. Saudaraku, satu pikiran yang sangat sempit. Seakan-akan Tuhan itu butuh duit kita. Butuh duit dia ya maksudnya. Butuh duitnya manusia. Ini keliru sama sekali. Tuhan itu bukan pejabat yang bisa disogok. Benar salah itu ada di dalam sikap hati kita. Congkaknya saja sudah nggak benar, apalagi yang dia lakukan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan bahwa itu adalah penipuan. Jadi saudaraku, mari kita di masa-masa sulit ini, kita belajar merendahkan diri. Belajar kita, ini kalau ayat itu 18, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat 19 sudah dilihat, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Jadi lebih baik kita ini bergabung dengan orang-orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu bukan berarti mereka orang sembarangan loh saudaraku. Orang pinter, orang sukses, orang kaya itu bisa rendah hati. Renald Ghazali berkata ya saudara, kalau saya duduk di pesawat, saya jejer dengan seorang bapak yang pakaiannya sederhana, orangnya sopan, senyum gitu, saya takut. Karena jangan-jangan dia konglomerat begitu ya, daripada yang gayanya sok, anak muda, pakai jam Rolex, pakai apa, sok gitu saudaraku. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Belajar itu jangan kepencut dengan mereka yang suka flexing. Ya, anak-anak muda jangan kepencut dengan mereka yang suka flexing. Gak usah pakai kerja, duduk di rumah bisa jadi kaya. Tapi akhirnya ketipu saudaraku ya. Uang yang dikumpulkan dengan susah payah menguap saudara, oleh karena yaitu tadi terpengaruh oleh gaya hedonisme yang dipertontonkan dengan terang-terangan itu. Daripada membagi rampasan dengan orang congkak, nggak tahu Anda kalau Anda ikut sukses Anda sesungguhnya sedang merampas, karena judi kan begitu. Judi itu gua menang, lu kalah. Gua tertawa, lu nangis. Gua hidup, lu mati, kan begitu. Nah ini yang harus kita hindari. Di dalam Tuhan, kita sama-sama saling memberi keuntungan. Saya untung, Anda juga untung. Ada pertambahan nilai dalam segala sesuatu. Itu yang harus kita usahakan. Jadi Anda jual apa? Jual bahan baku gitu ya. Bahan baku, bahan pokok, katakan Anda jual bahan pokok beras atau apa gitu ya, sayur atau daging atau apa. Nanti orang beli, orangnya masak, jual soto atau jual apa, harganya naik, ya kan? Anda untung jual bahan baku, dia untung jual bahan atau barang yang sudah matang. Jadi harus berpikir saudaraku bahwa apapun yang kita kerjakan harus ada pertambahan nilai. Ya itu bicara tentang ekonomi. Tapi hari-hari ini kita memang harus prihatin karena seperti peringatan dari Presiden kita, Pak Jokowi, dikatakan bahwa ke depan kita akan menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Semuanya akan menjadi semakin sulit. Tuhan Yesus memberkati.